Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya berharap semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kuliah daring untuk mata kuliah ekonomi kreatif. Alhamdulillah Pak Jailani juga dalam keadaan sehat sehingga mengampu pertemuan pada kali ini, yaitu kita masuk pada pertemuan yang ke-6 dan kita mengambil materi pokok bahasan tentang pengembangan ekonomi lokal. Baik rekan-rekanku, sebelum kami memulai untuk perkuliahan pada malam hari ini, tidak lupa kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan, kekhilafan, kekeliruan dari Pak Jalani. Dan Pak Jalani juga tidak keberatan memberikan maaf apabila rekan-rekan mahasiswa juga mempunyai salah dan khilaf kepada Pak Jalani. Masih momen Hari Raya Idul Fitri, semoga kita semuanya dapat ke depan menjadi lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, sehingga mampu mengembangkan potensi kita masing-masing. Amin. Baik rekan-rekanku, untuk menyingkat waktu ya, pada kali ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang pengembangan ekonomi lokal. Seperti biasa, sebelum kita nanti membahas pembahasan lebih mendalam, saya perlu sampaikan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari materi pokok bahasan tentang pengembangan ekonomi lokal. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti konsep pengembangan ekonomi lokal. Apa itu ekonomi lokal? Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang ide-ide kreatif dalam pengembangan ekonomi lokal. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan ide kreatif dalam pengembangan lokal. Aplikasinya, prakteknya, gitu. Baik rekan-rekanku, untuk mempersingkat, kita langsung masuk pada materi pokok bahasan, yaitu materi pokok bahasan tentang pengembangan ekonomi lokal. Sebagai pendahuluan, perlu kami sampaikan bahwa pengembangan sumber daya, pengelolaan sumber daya ekonomi itu perlu dikelola dengan serius, profesional, dan berkelanjutan. Agar apa? Agar ekosistem itu menjadi aman dan lestari. Kita bicara tentang ekonomi kreatif adalah bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya ekonomi dengan daya kreasi kita, dengan daya inovasi kita. Nah, pengembangan ekonomi lokal ini salah satu pengembangan ekonomi yang mengedepankan ide-ide kreatif, yang mengedepankan ide-ide inovatif. Kebetulan Pak Jailani sudah sangat lama berkecimpung di pengembangan ekonomi lokal atau local economic development, bahkan melakukan kegiatan riset di pemerintah daerah yang sudah berkali-kali, termasuk pada kegiatan tahun ini 2024 ini. Saya tadi sudah melakukan koordinasi dengan Bapperlitbang Bapeda, kegiatan roadmap pengembangan ekonomi lokal 2025-2030. Pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2025
sampai 2030 kebetulan yang mengerjakan Pak Jelen. Sehingga apa? Tahapan-tahapan 2025, 2026, 2027, 2028 sampai 2029 dan 30 Pak Jelen ikut di dalamnya. Nah, pengembangan ekonomi lokal hakikatnya adalah bagaimana mengembangkan sumber daya ekonomi lokal ini dengan kreativitas, dengan inovasi dalam rangka apa? Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam pengembangan ekonomi lokal yang ditekankan adalah bagaimana mengelola sumber daya alam agar lingkungan itu aman, tidak semena-mena. Kalau di tingkat kabupaten kota, ya saya tidak tahu kalau di daerah Semarang atau mungkin di Kendal. Kalau di daerah Solo Raya yang menjadi persoalan dalam pengembangan ekonomi itu adalah galian C. Tanah-tanah untuk pembangunan perumahan. Tanah-tanah untuk pembangunan gedung-gedung bertingkat. Nah, ini mengganggu sekali. Banyak sekali pemerintah daerah yang banyak problematikanya terkait dengan galian tanah atau galian C ini. Nah, kembali kepada kita pengembangan ekonomi lokal. Ekonomi lokal itu bagaimana membangun ekonomi dalam wilayah tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian di sini perlu kreativitas. Di sini perlu inovasi. Sama-sama di daerah Solo Raya antara potensi pertanian di Karanganyar dengan potensi pertaniannya di Sragen beda. Meskipun kita sama-sama mengembangkan ekonomi lokal berbasis pertanian. Begitu juga sebaliknya antara Solo dengan Sukoharjo. Meskipun berdekatan, tetapi konsep pengembangan lokal mungkin bisa berbeda-beda. Karena apa? Kita bicara tentang sumber daya alam. Kita bicara tentang sumber daya sosial. Kita bicara tentang sumber daya manusia. Itulah aktor-aktor, faktor-faktor yang akan mempengaruhi bagaimana pengembangan ekonomi lokal itu nanti bisa berjalan. Nah, kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan pengembangan ekonomi lokal itu diharapkan mempunyai dampak yang lebih besar kepada masyarakat. Dengan demikian, bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya yang ada? Ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, ada sumber daya sosial. Ini. Kalau kita mengembangkan ekonomi lokal, sumber daya sosial ini penting. Modal itu tidak hanya wujud material saja. Modal itu tidak wujud uang saja. Tapi bagaimana modal itu bisa sumber daya ataupun modal sosial yang ada di masyarakat. Nah, nanti akan kita diskusikan lebih mendalam terkait dengan bagaimana mengoptimalkan modal sosial. Lagi saya ungkapkan, kalau bicara tentang pengembangan ekonomi lokal ini Pak Jani mungkin sudah bergerak sekitar 17 tahun. Di pemerintah sampai di pada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi Jawa Tengah. Ada pertanyaan dulu sebelum kami lanjutkan? Kira-kira monggo. Danda? Yuk Danda, silakan. Kalau tidak, di pendahuluan kami sampaikan bahwa pengembangan ekonomi lokal itu bagaimana mengoptimalkan sumber daya, dikelola untuk kegiatan ekonomi, kemudian bertujuan untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ekonomi lokal adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat lokal dan mampu menjaga pertumbuhan secara ekonomi secara nasional. Saya sampaikan di depan tadi, modal pengembangan ekonomi lokal itu tidak hanya modal material, tidak hanya modal sumber daya alam,
tetapi juga ada kearifan lokal di sana, lokal konten. Ada modal sosial di sana. Nah, artinya apa? Kalau kita mengembangkan kawasan ekonomi lokal di kabupaten kota misalnya, ketika sumber daya alam tidak kelola dengan baik, bagaimana modal sosial tidak dioptimalkan dengan baik, yang terjadi ya hanya sesaat. Keberlangsungan pengembangannya menjadi tanda tanya besar. Pak Jalni contohkan tadi, ketika galian C ya, demi memburu perumahan yang elit misalnya, atau demi membuat gedung-gedung bertingkat yang megah, galian C-nya tidak kondisi alamnya tidak dipertimbangkan, sehingga terjadi penggundulan bukit-bukit, penggundulan lahan, sehingga apa? Terjadilah bahaya ataupun bencana banjir. Nah, kembali kepada tujuan pengembangan ekonomi lokal, kesejahteraan masyarakat lokal ini loh tujuannya. Saya ingin tanya kepada rekan-rekan mahasiswa, yang dimaksud sejahtera itu bagaimana kira-kira? Sejahtera, bahagia, apa kira-kira? Kalau kita hanya cukup makan dan minum, mungkin kita lepas dari kebutuhan individu, kebutuhan fisik. Tetapi kalau sudah bicara kesejahteraan, nyaman, aman di lingkungannya. Nah, ini pengembangan ekonomi lokal tujuannya seperti itu. Dengan demikian, pelaku-pelaku dalam kegiatan pengembangan ekonomi lokal berbagai macam. Bahkan ketika saya mendampingi menjadi fasilitator pengembangan ekonomi lokal itu, tokoh rohaniawan, tokoh agama pun berperan dalam rangka memberikan pencerahan terhadap kebutuhan rohaninya, sehingga semuanya bergerak. Saya ingin mencontohkan ketika kita mengembangkan ekonomi lokal itu, ketika kita melihat sebuah musik, ada lagunya, ada musiknya, ada nada-nada lagu-lagu yang bermacam-macam, ada gitar, ada organ, ada drum dan segala macam. Suaranya kalau dimainkan satu-satu kan berbeda semuanya. Tetapi ketika disuarakan bersama-sama, meskipun beda tapi nyaring indah, ya kan? Nah, mengembangkan ekonomi lokal, menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat itu sejahteranya tidak hanya cukup makan, cukup minum, cukup pakaian, tapi perlu hiburan, perlu rekreasi, perlu tempat ibadah, dan segala macam. Ini loh tujuan pencapai. Nah, dengan demikian, PEL merupakan pengembangan ekonomi yang dijalankan secara bersama-sama dan mengedepankan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Tidak ada pengembangan PEL hanya dilakukan oleh seorang bupati sendiri, tidak. Atau dilakukan oleh pengusaha yang kebetulan sukses sendiri, tidak. Tapi bareng-bareng. Nah, kalau menciptakan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan berbagai elemen, akan bisa saling seimbang. Oh, di sana butuh ini. Oh, di sana butuh rekreasi. Oh, di sana butuh fasilitas sosial. Oh, di sini butuh untuk kegiatan keagamaan. Itu kegiatan dalam rangka apa? Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Disinilah ide-ide kreatif itu dituntut. Saya tegaskan, disinilah ide-ide kreatif, ide-ide inovatif itu dituntut. Karena apa? Potensi masing-masing daerah beda. Saya tadi contohkan, misalnya antara Sragen dengan Karanganyar dengan Solo, meskipun berdampingan, tapi potensi sumber daya lokalnya berbeda-beda. Solo tidak punya sumber daya alam, tapi punya posisi yang strategis, sehingga Solo menjadi daya tarik dari pemerintah maupun masyarakat di sekitar Solo. Nah, kalau begitu mengembangkan ekonomi lokal di Solo dengan apa? Dengan perdagangan dan jasa. Kita lihat
bagaimana mal-mal di Solo banyak, bagaimana hotel-hotel di Solo banyak, bagaimana terminal, baik terminal bus, stasiun kereta api maupun yang lainnya dibuat saling terpadu. Ini dalam rangka apa? Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu juga untuk mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara nasional. Karena apa? Ketika Solo dibangun dengan baik, tumbuhan ekonomi baik, inflasi terjaga, pengangguran tidak meledak, otomatis pertumbuhan ekonomi secara nasional akan terdorong oleh pertumbuhan ekonomi lokal yang ada di Solo. Jadi rekan-rekanku silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Yuk, monggo silakan ditanyakan. Bisa dilanjut ya. Nah, apa sebetulnya PEL itu? Apa sebetulnya PEL itu? Kalau tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang namanya masyarakat sejahtera itu tidak hanya cukup secara material, tapi juga terpenuhi secara sosialnya, secara batinnya. Nah, PEL adalah kegiatan pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses dalam pengembangan kegiatan ekonomi di mana masyarakat, pelaku usaha, pemerintah maupun stakeholder yang lokal yang lain, elemen-elemen masyarakat yang lain bersama-sama menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja. Ingat, kegiatan pengembangan ekonomi ini bersama-sama. Bersama-sama dalam apa? Menciptakan kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, ketika pelaku usahanya ingin bekerja, melakukan usaha, mengembangkan usahanya, pemerintah daerahnya memfasilitasi untuk kegiatan pengembangan usahanya. Masyarakat juga menjaga kondisivitas, ketentraman, keamanannya. Nah, ketika masing-masing stakeholder lokal ini bersama-sama menciptakan suasana sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing, inilah konsep daripada PEL. Makanya Pak Jani tadi menyatakan seperti sebuah lagu. Ada gitar melodi, ada gitar ritme, ada gitar bass, sama gitarnya. Tapi suaranya beda. Ketika disatukan, bisa baik. Didengarkan bisa enak. Drum dengan kendang sama-sama ditabuh, beda suaranya. Tetapi kita digabungkan dengan elemen-elemen yang lain, suaranya menjadi indah. Itu loh sebetulnya pengembangan ekonomi lokal. Ini dibutuhkan daya kreatif. Sehingga saya memasukkan materi pengembangan ekonomi lokal dalam satu buah bahasan karena pentingnya tadi. Kegiatan ekonomi kreatif akan berkembang dengan baik, akan maju dengan baik ketika konsep pengembangan PEL-nya tepat. Makanya Pak Jalani mempunyai kegiatan riset penelitian tentang roadmap pengembangan ekonomi lokal 2025-2030. 5 tahun ini Pak Jalani berperan dalam pengembangan ekonomi lokal kabupaten, pemerintah Kabupaten Karanganyar. Jadi tujuan PEL tadi sudah saya sampaikan adalah menciptakan kualitas hidup masyarakat lokal yang mempunyai arti dalam peningkatan kesejahteraan, baik kesejahteraan dari sisi pendapatan maupun kesejahteraan sosialnya. Kalau pendapatan berarti dapat meningkatkan apa? Kemampuan daya belinya, pendapatan income-nya meningkat sehingga daya belinya menaik. Kesejahteraan dalam sisi material. Tetapi pada sisi yang lain, masyarakat juga tidak hanya dipenuhi pada kebutuhan sosialnya, tapi juga kebutuhan sosial kemasyarakatannya, hiburannya, tempat ibadahnya, rekreasinya,
Sehingga kalau saudara melihat, rekan-rekan mahasiswa melihat, di mana ada perumahan yang besar, komplek begitu, perumahan yang besar itu, di sana mesti sudah dipikirkan. Oh, ini tempat untuk area publik. Oh, ini tempat untuk tempat beribadah. Oh, ini tempat untuk bermain anak. Ini salah satu konsep dalam rangka untuk selain nyaman menempati rumah tersebut, juga kebutuhan sosialnya terpenuhi. Monggo, saya beri waktu kalau ada yang bertanya silakan. Belum kami lanjutkan. Ide-ide kreatif selalu dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi lokal. Inovasi selalu butuh. Nanti akan kita bahas lebih mendalam terkait dengan bagaimana inovasi dan kreasi itu bisa mendorong untuk tercapainya dalam pengembangan ekonomi lokal. Mari kami beri waktu, kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kalau begitu sekarang bagaimana tuh prinsip-prinsip dalam pengembangan ekonomi lokal? Ada beberapa prinsip dalam pengembangan ekonomi lokal. Yang pertama adalah pengembangan ekonomi itu berbasis klaster. Rekan-rekan kemarin kita sudah bicara tentang mengembangkan ekonomi kreatif berbasis klaster. Kira-kira masih ada yang ingat enggak? Apa konsep pengembangan ekonomi klaster? Apa kira-kira? Mengembangkan ekonomi berbasis klaster adalah pengembangan ekonomi yang membangun jejaring di sana antar pelaku usaha ekonomi atau usaha sejenis, di mana dalam usaha itu, dalam kegiatan ekonomi itu ada nilai tambahnya. Selain nilai tambah ada lagi value chain atau nilai rantainya, rantai nilainya. Jadi kalau pengembangan ekonomi lokal misalnya kita ingin mengembangkan ekonomi lokal pertanian begitu ya, pertanian organik ini. Kemudian tadi pagi saya mendampingi teman-teman dari Bapedibang juga dari Kementerian PDT dalam rangka untuk mendorong pengembangan petani organik. Nah, konsep pengembangan ekonomi melalui pendekatan klaster, saya contohkan pengembangan ekonomi lokal padi organik, di mana padi organiknya itu tidak sama sekali tidak menggunakan bahan kimiawi. Terus bagaimana? Ada kelompok peternaknya. Kelompok peternaknya kotoran, baik kotoran cair maupun kotoran padat dipakai untuk pupuk padi organiknya. Hasil dari limbah-limbah padi, apakah itu katul ataupun jeraminya, dapat dimanfaatkan untuk petani, untuk peternak hewan-hewan ternak tadi. Dengan kemajuan teknologi yang ada, fermentasi misalnya, dengan teknologi tempat gunanya misalnya. Nah, antara padi organik dengan peternak saling terkait. Nah, dengan petani organik, dengan padi organiknya, dengan peternaknya, sehingga apa? Semuanya diuntungkan. Nah, karena semua diuntungkan, pedagang padinya, pedagang berasnya juga diuntungkan. Harga beras organik sangat tinggi dibandingkan dengan beras konvensional atau beras yang dipupuk dengan pupuk kimiawi. Nah, ini maaf. Ini salah satu bentuk konsep pengembangan ekonomi dengan pendekatan klaster. Ada lagi pengembangan dengan model klaster rumah makan. Di tempat wisata mesti ada rumah makan. Di tempat wisata mesti ada souvenir. Di tempat wisata mesti ada pemandu wisata. Ini saling berkait. Semua menjadi kesatuan dengan konsep klaster, jejaringnya jejaring yang kuat. Jejaring yang sama-sama untuk mendukung bagaimana pariwisata itu berjalan dengan baik. Itu rekan-rekanku terkait dengan prinsip dalam pengembangan ekonomi lokal. Yang pertama yaitu
pengembangan ekonominya melalui pendekatan klaster. Saling terkait. Kalau tadi di padi, mestinya antara petani padi dengan peternak hewan sama terkait. Sama membutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan pedagang beras organiknya juga sangat membutuhkan. Kalau seandainya petaninya mogok, berasnya nggak produksi, pedagangnya nggak dapat dagangan beras. Kemudian dari peternaknya juga tidak mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Yang kedua, pada pendekatan prinsip dalam PEL adalah pendekatan prinsip kemitraan. Karena kita melakukan kegiatan pengembangan dalam suatu wilayah tertentu, biasanya kabupaten atau kota madya, bisa juga dalam beberapa pemerintah begitu, kemitraan ini menjadi kata kunci utama. Bagaimana kita mau membangun kawasan ekonomi lokal kalau kemitraan tidak dibangun? Satu contoh, Pak Jelani nyontohkan tadi, restoran di salah satu tempat wisata. Di wisata yang cukup besar, ramai begitu, saya tahu misalnya di Karanganyar ada Tawangmangu, di sana ada pedagang souvenir, di sana ada pedagang bunga, di sana ada rumah makan, di sana ada transportasi kuda. Ini semua membangun kemitraan. Kemitraan pelaku usaha di Grojogan Sewu Tawangmangu. Kalau ini tidak membangun kemitraan sesuai dengan egonya masing-masing, semakin hari semakin surut orang yang ke Tawangmangu. Tetapi karena bermitra, sama-sama menguntungkan, semua membangun kemitraan yang baik, wisatawan jadi enak. Oh, mau cari makan ya mudah, karena restorannya juga menjaga. Oh, ketika pengen naik kuda ke gunung-gunung, oh bisa. Oh, ketika mau membeli souvenir oleh-oleh untuk keluarganya, oh tersedia. Ini salah satu bagian dari prinsip pengembangan ekonomi lokal, yaitu menggunakan prinsip kemitraan. Yang ketiga, prinsipnya adalah prinsip kelembagaan atau partisipatif. Ingat, sesuai definisi tadi, ada pelaku usaha, ada masyarakat, ada pemerintah, ataupun asosiasi, bahkan perguruan tinggi, tidak masalah. Nah, kelembagaan ini harus menjadi tujuan ataupun menjadi pegangan bersama. Jangan kita masuk dalam pengembangan ekonomi lokal dengan kelembagaan tertentu, tetapi kita hanya ingin mementingkan diri kita. Atau kita hanya mementingkan kelompok kita. Tidak akan jalan. Kita mencontohkan tadi aja sebuah lagu. Bagaimana ceritanya drumnya yang dominan atau melodinya yang dominan, meskipun hebat, tidak akan menjadikan lagu itu menjadi lebih baik. Nah, kelembagaan dan kemitraan yang partisipatif, kemudian bagaimana pendekatan klaster, ini menjadi prinsip dalam pengembangan ekonomi lokal. Kalau tidak ada prinsip-prinsip ini, ya tidak akan jalan. Yang terjadi adalah persaingan yang tidak sehat. Yang terjadi adalah saling memukul, tidak saling merangkul. Prinsip daripada pengembangan ekonomi lokal adalah prinsip saling merangkul. Kenapa? Kompetitor itu tidak 100% jelek. Kompetitor itu tidak 100% merugikan kita. Bisa juga kompetitor itu menjadi kita lebih kreatif, kompetitor menjadi kita lebih inovatif, dan kita menjadi lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan usaha. Itu rekan-rekan terkait dengan prinsip pengembangan ekonomi lokal. Silakan kami beri waktu untuk menanggapi atau bertanya, kira-kira silakan, monggo. Kalau sudah tahu prinsipnya, sekarang bagaimana
untuk mengembangkan ekonomi lokal itu. Pengalaman dari Pak Jailani menjadi pendamping kegiatan dalam fasilitasi pengembangan ekonomi lokal, bahwa mengembangkan ekonomi lokal itu bagaimana mendorong, mengoptimalkan potensi-potensi lokal, apakah potensi sumber daya material, apakah potensi sumber daya manusia, maupun sumber daya sosial yang ada. Dalam mengembangkan ekonomi lokal, banyak sekali kegiatan yang namanya Focus Group Discussion, FGD, kumpul-kumpul ngomong-ngomong. Nah, ketika kita mengembangkan ekonomi lokal dalam satu wilayah tertentu, kita melihat potensi sumber daya lokal itu dilakukan dengan melalui FGD, melalui rembuk-rembuk. Karena apa? Potensi yang ada di masyarakat lokal yang lebih tahu adalah masyarakat sendiri. Problematika yang lebih tahu adalah mereka. Dengan demikian diharapkan yang mampu menyelesaikan adalah mereka-mereka. Nanti ada beberapa yang terkait dengan pengembangan ekonomi lokal. Nah, semua sumber daya tersebut harus dikelola dengan inovatif dan kreatif. Ingat, pengembangan ekonomi lokal tidak bisa lepas dari kegiatan ide-ide kreatif maupun ide-ide inovatif. Dan itu akan tumbuh dari masyarakat, dari stakeholder yang kita ajak untuk fokus group discussion atau untuk rembuk-rembukan tadi. Biasanya akan muncul pengalaman Pak Jailani mendampingi dalam pengembangan ekonomi lokal itu, begitu mereka disupport, didorong, biasanya akan muncul ide-ide kreatif itu akan muncul. Termasuk juga menyampaikan kendala-kendala yang ada. Nah, kegiatan dalam pengembangan ekonomi lokal tadi dikasih dilakukan. Yang pertama adalah dilakukan dengan melakukan fasilitasi potensi-potensi tadi, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya sosial yang lain itu difasilitasi. Kegiatan fasilitasi ini bukan menggurui, bukan mengajari, tapi mendorong. Bagaimana fasilitasi ini dilakukan berkali-kali. FGD itu dilakukan berkali-kali. Difasilitasi bisa dari institusi perguruan tinggi misalnya, bisa dari lembaga riset misalnya. Nah, semua duduk bersama. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada pelaku usaha, ada asosiasi, bahkan mungkin ada rohaniawan. Didorong bareng-bareng untuk mencari formulasi dalam pengembangan ekonomi lokal tersebut. Nah, pengembangan yang lainnya dijadikan dengan membuat pusat informasi. Anda bisa lihat di masing-masing daerah itu ada pusat informasi UKM misalnya. Ada pusat informasi produk unggulan. Itu dalam rangka untuk itu. Dan yang ketiga dilakukan dengan pusat kreasi dan inovasi. Jelas. Pengembangan ekonomi lokal tanpa ada artinya, tanpa ada inovasi dan kreasi. Karena apa? Sumber daya alamnya ya tetap seperti itu. Kalau tidak dikembangkan dengan sumber daya kreasinya, sumber daya manusianya, sumber daya sosialnya, ya akan begitu-begitu saja. Kita bisa melihat Solo itu kotanya yang hanya kecil, tapi dilalui beberapa kota. Sehingga Solo mencanangkan dalam pengembangan ekonominya berbasis pada pariwisata dan jasa perdagangan. Kemudian kegiatan yang keempat dalam pengembangan adalah membangun jejaring. Suatu kegiatan usaha ekonomi tidak akan mampu berkembang secara baik, secara optimal, secara maksimal tanpa ada bangunan jejaring. Apalagi dengan teknologi informasi yang seperti saat ini. Membangun jejaring itu utama.
membangun jejaring itu penting. Sehingga pengembangan ekonomi lokal juga harus ada kegiatan dalam rangka membangun jejaring. Nah, yang kelima adalah mengoptimalkan modal sosial. Ini mungkin bagi rekan-rekan agak yang aneh ataupun agak bagaimana begitu. Karena apa? Kebanyakan pengusaha, kebanyakan masyarakat melihat modal itu ya material. Melihat modal itu ya uang. Tapi dalam konsep pengembangan ekonomi lokal ada yang namanya modal sosial. Modal material sehebat apapun, sebaik apapun, sebesar apapun tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan efektif secara optimal kalau tidak ada optimalisasi modal sosial. Pertanyaannya Pak Jelani, kira-kira apa modal sosial itu? Ya, ada enggak yang rekan-rekan ada yang tahu? Apa itu modal sosial? Ayo, apa kira-kira? Modal sosial itu adalah sebuah nilai, sistem nilai yang ada di kita. Kita ini dilahirkan selain punya kebutuhan fisik, makan, minum, tempat tinggal, tapi juga punya kebutuhan sosial. Nah, modal sosial yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa kepada kita manusia adalah apa? Berkomunikasi. Kira-kira ada enggak orang yang karena sudah kaya raya tidak butuh komunikasi, ada enggak? Kerjasama, kasih sayang, toleransi, dan segala macam. Itu nilai-nilai ataupun sistem nilai yang ada di kita yang merupakan modal sosial. Kalau dalam pengembangan ekonomi lokal modal sosialnya tidak diperhatikan karena kita bekerja bareng-bareng, royoan gitu ya. Ketika nanti berhasil, sukses, yang terjadi adalah pertengkaran. Kalau tidak didasari dengan modal sosial yang kuat, dengan modal sosial yang baik. Yang terjadi rebutan pahlawan. Wah kan karena saya, itu karena saya, itu karena saya dan segala macam. Nah, makanya dalam pengembangan ekonomi lokal, optimalisasi modal sosial ini sangat penting. Kejujuran, tanggung jawab, itu modal sosial. Tidak ada di bank itu tanggung jawab itu ada pinjaman tanggung jawab itu tidak ada. Itu rekan-rekanku terkait dengan pengembangan ekonomi lokal. Sebagai penutup kami sampaikan bahwa pengembangan ekonomi lokal sangat penting dilakukan untuk menciptakan peluang usaha baru maupun menciptakan lapangan kerja. Tujuan dari pengembangan ekonomi lokal adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas. Nah, ini bedanya peningkatan pengembangan ekonomi lokal dengan pembangunan ekonomi yang lain itu ada capacity building di sini. Ada peningkatan kapasitas, baik itu kapasitas individu maupun kapasitas kelompok. Nah, kapasitas ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk bagaimana membangun kapasitas dari sisi sosial need-nya, kebutuhan sosialnya. Oh ternyata masyarakat kalau sudah lihat kemarin di Lebaran, masyarakat tuh selain ternyata butuhnya silaturahim, butuh ketemu dengan keluarga, butuh ketemu dengan handetolan, butuh ketemu dengan teman lama, butuh ketemu dengan orang tua, itu harganya sangat mahal. Kita bisa melihat kemarin begitu perjalanan perjuangan mudik yang begitu beratnya, bahkan tanah mohon maaf terjadi insiden di jalanan pun tidak menyurutkan semangat untuk bersilaturahim dengan sanak saudara, orang tua maupun teman-teman dekatnya. Itu salah satu bentuk di mana manusia tidak bisa dilepaskan dengan kebutuhan sosialnya. Nah,
Dengan demikian bahwa bagaimana peningkatan kapasitas, apakah itu kapasitas individu maupun kapasitas kelompok dalam pengembangan ekonomi lokal itu sangat-sangat Itu rekan-rekanku untuk pembahasan pada kesempatan kali ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang pengembangan ekonomi lokal. Seperti biasa, setiap materi pokok bahasan yang kita bahas, kami berikan evaluasi dan bahan diskusi. Karena kita kuliahnya jarak jauh, mungkin ada yang kurang siap sinyalnya misalnya, bisa diskusikan dengan teman-teman yang lain untuk bahan diskusi dan evaluasi. Tidak harus dikumpulkan. Tetapi apabila ada yang ganjel begitu, diskusi dengan teman-teman tidak ada solusinya, bisa kontak dengan Pak Jelan. Itu rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini. Monggo kami beri waktu lagi seandainya ada yang mau bertanya sebelum kami akhiri untuk perkuliahan pada malam hari ini, yaitu untuk pertemuan yang ke-6. Berarti tinggal nanti pertemuan 7 kita kemudian sudah UTS, gitu ya. Monggo, ada yang tanyakan dulu silakan. Sudah? Kalau tidak ada, saya pikir cukup sekian pembahasan pada kali ini. Materi pokok bahasan tentang pengembangan ekonomi lokal. Sebagai penutup kami sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya atas partisipasi dan komitmen semuanya. Juga kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.